Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda, keluarga Anda, rejeki-rejeki, kesehatan Anda perlahan-lahan mulai dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Maka dari itu diperlukan ketajaman indera kita, ketajaman hati kita, untuk merasakan sekecil mungkin campur tangan Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Sehingga kita diajak untuk perlahan-lahan untuk pulih. Saudaraku, kalau Anda menemukan kesulitan dalam membaca kitab suci, saya Romo Yosef hadir melalui media YouTube ini, siap untuk membantu Anda untuk membaca, merenungkan, mengambil kekuatan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Saya bersyukur juga karena pemenang-pemenang dari hadiah Bible Learning sudah bisa saya hubungi. Satu persatu hadiahnya sudah saya kirim. Tadi malam sekitar jam 8 setelah makan malam, saya bersama seorang frater naik motor keliling daerah Klender, Rawamangun, Pulau Mas, terus mencari tukang-tukang bajai untuk berbagi berkat-berkat dari Bible Learning. Senang rasanya melihat kebahagiaan mereka karena di situasi pandemi ini, di hadapan dengan gempuran-gempuran ojek-ojek online, pendapatan mereka pasti menurun drastis. Maka tanpa bantuan Anda, Bible Learning ini tidak bisa menjadi berkat untuk mereka. Maka dari itu terima kasih untuk semua dukungan dan juga bantuan Anda apapun caranya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang perkawinan seperti sebuah drama yang tidak pernah kehabisan skenario. Berbicara tentang masalah-masalah perkawinan itu seperti sinetron-sinetron yang tidak pernah ada habisnya. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang bahagia, kadang cemas dan penuh ketakutan. Kadang perkawinan tampak sangat amat membahagiakan, tapi kadang-kadang juga kita melihat dalam perkawinan, kalau tidak dihidupi dengan benar, hanya akan meninggalkan kekecewaan dan air mata. Sehingga setiap orang hanya akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah tersembuhkan. Saudaraku, saya seorang pastor yang tidak menikah. Tetapi saya begitu kagum ketika melihat laki-laki dan perempuan sepakat di hadapan altar Tuhan berjanji untuk hidup setia sampai maut memisahkan. Bagi saya, perkawinan itu adalah sesuatu yang luhur. Perkawinan atau hidup berkeluarga adalah sebuah kekuatan bagi hidup manusia. Di masa pandemi seperti ini, kehangatan, keharmonisan, dan kebahagiaan rumah tangga bisa menjadi salah satu cara untuk menaikkan imun kekebalan kita terhadap segala virus-virus itu. Pasangan suami istri sangatlah kompleks karena peran mereka, posisi mereka, tugas-tugas mereka bukan hanya sebagai suami ataupun sebagai istri. Tetapi di balik peran-peran itu ada peran mereka sebagai anak karena mereka juga punya orang tua. Ada peran mereka sebagai menantu karena mereka juga punya mertua. Ada peran mereka sebagai orang tua karena mereka memiliki anak. Ketika saya melihat fakta itu, semakin kagum saya ketika melihat panggilan hidup berkeluarga. Saudaraku yang terkasih, namun nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kebahagiaan hidup berkeluarga harus diuji oleh berbagai macam ujian. Mulai dari kebosanan, kejenuhan, lelah, perasaan yang sakit hati dan terluka, pengalaman-pengalaman di masa lalu, di mana seseorang mungkin pernah dididik secara salah oleh orang tua mereka. Kalau tidak diobati, bisa terbawa dalam hidup perkawinan. Misalnya, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana menghargai sesama, bagaimana bersikap dengan tetangga, bagaimana mengasuh anak-anak. Saudara-saudara, dari situ kita menyadari betapa beratnya tugas sebagai seorang suami dan istri ini. Belum lagi ditambah ketika pasangan hidup sakit yang sulit untuk disembuhkan. Belum lagi ditambah ketika penghasilan
tidak lagi seperti biasanya. Belum lagi ditambah dengan noktah-noktah seperti perselingkuhan dan juga cinta yang mulai padam. Saudara-saudara, apapun bentuk perkawinan itu, jangan sampai melunturkan pemahaman kita tentang betapa luhurnya hidup perkawinan suami dan istri. Sebagai orang Kristiani, kita boleh berbangga dan bersyukur karena ajaran Kristiani juga memandang betapa luhurnya, agungnya hidup perkawinan. Karena agungnya hidup perkawinan, maka gereja mengajarkan bahwa hidup perkawinan ini tidak boleh diceraikan sampai maut memisahkan. Di mana setiap pasangan suami ataupun istri harus setia terhadap satu pasangan di mana cintanya tidak terbagi-bagi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di situ kita bisa melihat bagaimana Santo Paulus menekankan, menggarisbawahi betapa hidup perkawinan adalah ibadah. Seorang istri harus menghormati suaminya. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti mereka mengasihi Kristus. Jadi saudara-saudara, inilah nilai luhur perkawinan. Bahkan Santo Paulus dalam Efesus bab 5 ayat 32 mengatakan, rahasia ini sungguh besar. Karena di balik cinta suami istri, kesetiaan suami istri, di situ sebetulnya setiap pasangan menghormati dan mengasihi Kristus. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa perkawinan menurut ajaran Kristiani adalah sebuah ibadah. Bentuk cinta kita kepada pasangan adalah juga bentuk cinta kita kepada Allah. Maka dari itu saudara-saudara, setiap suami atau setiap istri juga mempunyai peran yang sangat besar bagaimana menghadirkan Kristus untuk pasangannya. Cara menghadirkannya bagaimana? Dari kata-kata, dari sikap, dari menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan juga kesetiaan. Ketika seseorang menyakiti pasangannya, berarti juga dia menyakiti hati Tuhan. Dengan pemahaman seperti ini, saya pada akhirnya bisa memahami mengapa misalnya ketika papa saya koma 40 hari di rumah sakit, mama saya dengan semangat luar biasa selalu menemani, berkorban, berdoa, membandingkan papa saya setiap hari dengan air suci yang diambil dari gereja. Dari sini juga saya menyadari bahwa mengapa seorang suami mau bekerja banting tulang untuk istrinya. Dari sini saya juga bisa memahami pada akhirnya mengapa harus ada pengorbanan, bahkan seringkali ada air mata demi mewujudkan cinta. Cinta suami istri yang begitu luhur tidak tercipta dalam satu malam, tetapi ditumbuhkan terus-menerus sepanjang hidup mereka. Pupuknya adalah kesetiaan dan semangat untuk membahagiakan pasangan. Bila setiap pasangan berjuang untuk hal ini, maka niscaya perkawinan akan sungguh membahagiakan. Maka dari itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah dalam cinta. Untuk keluarga yang Anda kasihi, untuk pasangan Anda. Maka dari itu saudara-saudara, berkat Tuhan akan menguatkan kita untuk tidak menyerah terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kita. Semoga Tuhan memberkati pasangan-pasangan Kristiani yang saat-saat ini harus melewati ujian-ujian berat dalam perkawinan mereka. Biarlah ditambahkan rahmat kesetiaan, rahmat pengampunan, saling menghargai dan saling mengasihi lagi. Tuhan, sembuhkanlah luka-luka mereka karena ketidaksetiaan. Biarlah Kau pulihkan rumah tangga mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan